saya tanya sama Anda, karena ini milik kita bersama, mau ada yang nyumbang lagu, nyanyi, ataukah kita tanya jawab? Oke, kalau tanya jawab, saya juga mohon dengan sangat Pak Yai Imam dan semuanya ikut bantu saya untuk supaya memperkaya ilmu kita bersama. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Cak, nama saya Unadi Neda Abdul Haq, panggil saya Adi. Saya asli Peragaan Sumeneb. Peragaan. Mohon maaf sebelumnya, sebelum saya bertanya, saya ingin bercerita sedikit tentang daerah saya, Cak. Di daerah saya itu merupakan tempat berdirinya saronin. Saronin itu musik Madura, sama gamelan kayak gini. Nah, sejarah munculnya saronin ini berasal dari peragaan yang dipelopori oleh Kiai Khotib Sendang. Kiai Khotib Sendang itu merupakan cicit dari Sunan Kudus. Dan beliau juga melakukan pendekatan secara simbolik. Sama seperti Sunan Kalijogo cara dakwahnya, cuma cara pendekatan simbolik kayak alat kelenang itu di Madura di peragaan dipanggil pekeng yang artinya itu diker gitu, Pak. Nah terus kalau ini gamelan itu kenong telok. Kalau di saronin itu artinya Islam, iman, ihsan. Dan ada lagi tentang gong. Gong itu kalau di sana itu disebut gung, artinya Allah Maha Agung. Nah, namun kemudian seiring berjalannya waktu, karena zaman semakin cepat, musik ini semakin punah, Cak. Alasan punahnya itu yang pertama, emang musik ini warisan ulama, tapi alat-alatnya itu adalah warisan Hindu-Buddha, jadi haram. Yang kedua, filosofisnya itu juga musyrik, soalnya menyekutukan Allah. Kok gong disamakan dengan Allah? Yang ketiga katanya salah satu musik yang memanggil makhluk halus. Tetapi kemudian saya mencoba untuk berusaha meluruskan ini. Kenapa kok musik dimasukkan ke hal-hal yang berbau negatif gitu kan saya. Nah, kemudian saya merujuk ke Cak Nun, ke Kiai Kanjeng, bahwa ada di ulama Jogja kan saya. Beliau dakwah cara Sunan Kalijogo sama seperti Kiai Khotib Sendang. Namun yang menjadi keraguan saya itu pada gong, ya. Ketika kiai-kiai di rumah itu menyatakan gong ini yang paling parah, bahwa filosofisnya menggunakan Allah Maha Agung. Saya ragu, kenapa kok di Kiai Kanjeng nggak pakai gong? Jangan-jangan bener, katanya saya gitu ya. Terus pertanyaannya, apakah benar gong itu tidak digunakan oleh Kiai Kanjeng karena ada filosofis ini? Dan pertanyaan kedua, apakah musik tradisional itu yang haram? Lalu yang modern itu enggak haram gitu ya? Itu aja. Sangat bagus, jadi pertanyaannya mengandung logika dan cara berpikir yang sudah menuju kebenaran dari masalah itu. Terima kasih. Kita jawab. Saya ingin yang soal gamelan, gong segala macam tadi itu dijawab oleh Kiai Madura sendiri dulu. Saya kalau perlu nambahin tak tambah dikit. Panjenengan atau Pak Muzamil, monggo. Muzamil. Lah sampean asli nanti sampean. Enggak ngaku sampean. Saya nanti punya cerita, Mil. Saya ceritanya. Betul Muzamil ya. Yang soal gong. Ya gamelan itu. Kalian tahu Kiai Kanjeng kenapa enggak pakai gong jenengan ya? Iya nanti. Tapi soal itu syirik. Kan satu itu syirik kan mempersonifikan Tuhan, mujassimah. Iya. Mujassimah. Mosok gong disamakan sama Tuhan. Tuh. Nanti soal kenapa Kiai Kanjeng enggak pakai gong saya akan jelaskan. Tapi sekarang kok gitu itu syirik karena mengundang roh jahat segala macam toh? Itu ya, itu Pak Muzamil. Baik, ya. Saya sekarang jawab secara fikih saja, gitu ya. Saya secara fikih, gitu ya. Secara fikih memang alat musik itu
ada dua pendapat. Gitu ya. Ada ulama yang menyatakan alat musik itu dimasukkan malahi, sesuatu yang bisa membuat lalai lupa kepada Allah, maka itu dihukumi haram. Tetapi ada ulama yang berpendapat alat musik ya belum tentu malahi, belum tentu membuat orang lupa kepada Allah, bahkan bisa juga dijadikan alat untuk mengingat Allah, maka dia berpendapat tidak haram. Jadi secara fikih ada ikhtilaf tentang alat musik. Berarti Kiai siapa tadi? Kiai Khotib di Peragaan itu, Kiai Ahmad Khotib itu termasuk yang mengikuti pendapat alat musik itu tergantung yang mempergunakan, gitu ya. Jadi kalau dipergunakan kepada keburukan ya jadi buruk, kalau enggak ya enggak. Kiai Ahmad Khotib mengikuti Sunan Kudus yang leluhurnya mengikuti Sunan Kalijogo, gitu ya. Sehingga dia berpendapat alat musik itu justru bisa dijadikan alat mendekati masyarakat, gitu ya. Dan itu juga yang dipakai oleh beliau Bahnun ini, gitu ya. Bagaimana ini musik-musik Ki Kanjeng ini semua bukan hanya tidak haram ini musik Ki Kanjeng ini, tapi ini semua ada kuningan, ada besi, ada organ, gitar, senar, itu semua oleh beliau diajak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Ya kan? Sehingga besok sampai kalau sudah sampai di surga sana, loh kok ada organ masuk surga? Kok ada apa gitar masuk surga? Ya itu gitarnya Ki Kanjeng. Karena ini alat ini oleh beliau ditumpai, ya, ditumpai untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu ya secara fikih begitu. Gini, mari kita belajar untuk menentukan substansi dan non substansi atau fokus masalah dan yang tidak fokus. Jadi gini, misalnya pendapat ulama pertama, musik itu bisa membuat lalai manusia kepada Allah. Sekarang saya tanya, substansinya pada musiknya pada lalainya? Kesalahannya terletak pada lalainya. Berarti kalau pakai logika itu, musik tidak apa-apa asal tidak membuat lalai. Atau kalau mau dikembangkan, apa saja yang membuat kamu lalai kepada Allah menjadi haram. Apa? Medsos haram. Negara bikin bertengkar terus lalai sama Allah, bubarkan. Parpol bikin nafsu, nyogok-nyogok orang, gitu, bubarkan. Kalau mau diturutin. Tapi itu pelajaran pertama, mengerti di mana titiknya itu. Titik haram, musyrik itu di mana titiknya. Pada lalainya atau pada alatnya, gitu ya. Oke, satu. Nomor dua, syirik adalah, ya Pak Muzamil, kalau menuhankan selain Allah. Yang menuhankan ini, misalnya gini, Lata Uzza dituhankan, maka yang menuhankan itu syirik. Lata Uzzanya ikut salah enggak? Lata Uzza masuk neraka gitu. Enggak toh, enggak salah dia. Jadi letaknya syirik itu ada di berhala, alat musik, atau di pikiran dan hati orangnya. Jadi syirik itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan, wong itu pada anggapan orang dan konsep berpikir orang. Menuhankan itu kan peristiwa nilai, bukan benda. Yang bendanya musik. Jadi kiai yang mengharamkan memusikkan adalah orang yang tidak bisa melihat rohani. Dia hanya bisa melihat benda. Maka yang disalahkan bendanya, gamelannya. Gitu loh Mas. Sama dengan ada tari, haram itu. Pupune ketok. Gitu kan? Karena dia hanya bisa melihat pupu. Dia tidak bisa melihat keindahan. Aku enggak ngejek gitu tuh Mas. Karena dia yang tampak di mata dia hanya paha orang. Karena dia ngertinya itu yang kasat mata, yang material. Dia tidak bisa melihat keindahan yang enggak kelihatan. Keindahan yang enggak kelihatan. Kehusukan kan enggak kelihatan tuh Mas. Ya tuh Mas. Yang kelihatan kan gerak-geraknya sholat, tapi khusyuknya kan enggak kelihatan. Jadi orang-orang yang suka mengharamkan dan memusyrikan itu adalah orang yang memang tidak mampu melihat rohani karena rohaninya tidak terlatih. Yang dilatih matane.
ndelok pupu, ndelok kencet, ndelok dengkul. Gitu loh. Sing ngacengan kon kok sing salah bareng. Ini kalau ngomong kasar. Kan Madura lebih kasar dari saya. Ya, Mas gitu jelas ya Mas ya. Tapi dia boleh berpendapat. Ulama yang memusyrikan boleh. Tapi Anda tidak punya kewajiban untuk taat sama dia toh. Kenapa Anda pusing? Lakukan saja kalau Anda yakin. Kiai Kanjeng dari dulu dapat tantangan macam-macam. Dan kita undang orangnya ke depan. Misalnya ada, mengundang roh jahat. Loh, kamu sampai kok roh jahat? Saya aja enggak tahu Jadi yang urusan sama roh jahat saya apa sampean? Kan dia yang ngomong mengundang roh jahat dia. Oh jadi sampean tahu toh roh jahat. Saya enggak tahu Saya tahunya sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ard. Apa saja di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Jadi bukan hanya man fis samawati wal ard, tapi ma. Jadi kita tidak hanya dengan mulutnya manusia, mulut kita yang bersolawat. Tapi semua benda kita ajak bersolawat. Punya pohon kelapa, kita jadikan alat untuk bersyukur. Kan begitu. Gong, kita jadikan alat untuk mengingat Allah. Wasilah namanya, boleh enggak? Saya melihat cacing, saya ingat Allah. Baik enggak? Ya Allah kok bisa ya cacing itu keluget-keluget. Kayak punyanya si... yang diharapkan oleh Islamiyah pada suatu hari. Gitu ya. Loh, wong hidup itu justru Mas, temukanlah Allah di semua yang engkau lihat, di semua yang engkau dengarkan, dan di semua yang engkau alami. Yaitu hidup. That is Islam. Kalau kita pakai Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar itu manusia kultural. Ini analisis saya, boleh percaya, boleh tidak. Setiap orang boleh punya ijtihad dan tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain, tanpa saya juga boleh membatalkan ijtihad orang lain. Ada rumusnya. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Nah, jelas ya Mas. Abu Bakar itu untuk menyadari kehadiran Allah, dia perlu peristiwa-peristiwa kultural. Karena dia manusia kultural, manusia yang butuh bebrayan, seserawungan, silaturahmi, sampai akhirnya dia, wah Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, setelah dia mengalami indahnya pergaulan. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, dia bukan manusia kultural, dia manusia radikal. Dia mengalami sesuatu secara radikal, juyat. Adiknya membaca Quran yang dia belum pernah dengar, dia langsung tersentuh masuk Islam langsung. Itu manusia radikal. Kalau Utsman bin Affan, manusia timbangan. Dia pikir-pikir, dia lihat-lihat, dia timbang-timbang, dia hitung-hitung, akhirnya kesimpulannya Maha besar Allah. Kalau Ali, tapi ini jangan disangka saya orang si A. Saya ini si B, ya. Kalau Ali, dia tidak butuh gamelan, dia tidak butuh pohon, dia tidak butuh budaya, dia tidak butuh apa saja untuk ingat kepada Allah. Kalau engkau menjadi seperti itu, sudah tidak perlu musik juga tidak apa-apa. Karena apa saja, ngelihat pohon,